Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, yang mereka itu menganggap bersih, suci, anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya itu suci, anfusahum. Balillah yuzakki, balillahu yuzakki. Akan tetapi Allah yang dia menyucikan, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Disucikan dengan iman itu terserah Allah, Allah yang menghendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak sedikit pun mereka dizolimi. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki, dan mereka yang tidak dizolimi sedikit pun. Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki, ya, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Ungdur, perhatikan, kaifa yaftaruna, bagaimana mereka itu mengada-adakan dusta, ya, 'ala Allahi al-kadhib, kebohongan. Wa kafa bihi isman mubina, dan cukup dengannya menjadi dosa yang nyata. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Yahudi yang menyuruh anak-anak mereka itu untuk memimpin ibadah mereka dan mempersembahkan kuburan-kuburan mereka. Ya, mereka mengira bahwa dengan demikian mereka tidak memiliki dosa-dosa. Itu sesuai hadis Ibnu Abi Hatim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Nah, di sini orang Yahudi dan orang Nasrani yang dimaksud dia. Yang dimaksud. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki, dan mereka, ya, tidak dizalimi sedikit pun. Ya, perhatikan betapa mereka itu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ya, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban, apakah kamu tidak perhatikan ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang mereka diberi bagian nasiban minal kitab, dari kitab, yaitu Taurat, ya, orang para pemuka Yahudi. Yu'minuna bil jibti, mereka itu beriman kepada bil jibti wat tagut, ya, beriman kepada jibti dan togut, yaitu semua sesembahan selain Allah itu namanya apa? Jibti wat tagut. Bil jibti wat tagut. Wa yaquluna, dan mereka berkata lil ladzina kafaru, kepada orang yang kafir, musyrik Mekah, haula, mereka itu orang kafir, ahda, lebih mendapatkan petunjuk, lebih lurus, minal ladzina amanu sabila, dari orang-orang yang beriman, yang jalan mengambil jalan beriman. Lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Wa man yal'anillah, wa may yal'anillah, dan siapa yang Allah melaknatnya, falan tajidalahu nasira, maka tidak akan mendapatkan baginya penolong. Ya, jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan orang Quraisy, ya, ketika Ka'ab bin Ashraf dan Hai bin Akhtab, dua tokoh Yahudi, datang ke Mekah. Apakah kalian tidak melihat orang yang berpura-pura sabar dan terputus dari kaumnya dan menganggapnya lebih baik daripada kami? Padahal kami menerima orang-orang yang beribadah haji,
menjadi pelayan Ka'bah dan memberi mereka minum. Mereka berdua pun berkata, ya, kalian lebih baik daripada Muhammad, maksudnya. Itu hadis Ahmad dan Ibnu Hatim. Ya, akhirnya turun ayat, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yaitu Taurat, mereka percaya kepada jibti wa togut. Mereka mengatakan orang kafir, musyrik Mekah itu, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ya. Wa man yal'anillah, dan siapa yang Allah melaknatnya, falan tajida, maka tidak akan kamu dapatkan lahu baginya penolong. Ya, falan tajida. Orang dilaknat Allah tidak akan pernah dapat penolong. Jibtun itu sama dengan togut, setan, dan apa saja yang disembah selain Allah. Jadi jibtun, togut itu sama. Apapun yang disembah selain Allah itu namanya jibtun, bil jibti wat togut, al jibti wat togut. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwasanya mereka itu adalah anak-anak dan kekasih Allah. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, itu kata mereka. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, bahwa mereka itu menganggap dirinya itu bersih sehingga mereka mendapatkan penghormatan di sisi Allah, menjadi anak-anak dan kekasih-kekasihnya, sehingga tidak ada yang berhak masuk surga kecuali mereka. Jadi mereka sendiri yang menganggap dirinya bersih. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Orang yang beriman kepadanya, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Dan bagi mereka, ya, Allah itu tidak menganiaya mereka sedikit pun. Jadi Allah yang membersihkan, ya, dari kelompok apapun. Ya, kalau Allah beri iman, dikasih dia iman, berikan iman kepada mereka, ya udah mereka jadi bersih. Ya. Balillah yuzaki mayyasha. Allah yang menjadikan orang itu suci, ya Allah. Jadi manusia, orang-orang itu nggak bisa menganggap dirinya suci ataupun menganggap orang lain kotor. Ataupun kalian menganggap orang lain selain kalian, kamu itu banyak dosa, kamu itu tukang maksiat, kamu itu ini, kamu itu. Oh, nggak bisa. Kalian nggak tahu bahwa orang tersebut itu di sisi Allah itu mulia atau nggak tahu. Yang kalian lihat hanya pandangan mata yang ada saat ini, pendengaran kalian yang saat ini. Bahkan orang-orang yang baik yang dekat di sisi Allah biasanya menyembunyikan amal baiknya di hadapan manusia. Karena betul-betul lillah, hanya untuk Allah. Sehingga di depan manusia ditutupin oleh dirinya sendiri. Nggak mau orang dirinya itu mensucikan diri di hadapan Allah, dia menampakkan di hadapan orang. Ya. Nah, di sini Allah memberikan contoh bahwa ada kelompok orang-orang yaitu Yahudi dan Nasrani, dia menganggap dirinya itu suci dan selain dia nggak suci. Nah, kalau zaman sekarang sama juga, banyak orang-orang yang merasa begitu dia pakai songkok, pakai sarung, pakai serban, merasa dirinya suci. Dan orang yang tidak, nah itu namanya dikotomi, ya. Jadi orang yang nggak menggunakan sarung, nggak pakai serban, nggak pakai peci, dianggapnya nggak suci, dianggapnya nggak kotor. Jadi Islam dipandang hanya melalui sisi pakaian. Nah, disitulah kebodohan manusia akhir zaman. Nah, ketoknya nyantri, nah, gayanya santri, nah itu cedak neng pangeran, seakan kan kayak begitu. Yang kelihatannya orangnya hanya pakai training, olahraga, pakai sepatu, pakai topi, dianggapnya jauh dari Allah. Nah, itu pemikiran yang salah. Ya. Jangan menganggap
diri suci. Ya, karena hanya Allah yang mensucikan seseorang dengan memperkuat dan menambah keimanan seseorang. Jadi orang tersebut suci di sisi Allah, itu hanya Allah yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada manusia yang bisa mensucikan dirinya sendiri. Manusia bisanya cuma upaya, usaha untuk jadi baik, usaha untuk jadi dirinya bersih dan suci. Hanya usaha-usaha tok, dan usaha itu juga bisa berhasil, bisa juga kurang nggak berhasil. Bisa dinilai Allah itu berhasil, bisa juga nggak berhasil. Ya, jadi apapun yang ada di depan mata kita, di sekeliling kita saat ini, baru merupakan upaya-upaya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Ya, jadi cuma upaya itulah yang dilihat sama Allah. Ya. Jadi padahal yang sebenarnya Allah Ta'ala itu membersihkan siapa yang dikehendaki Allah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ya, jadi yang Allah suka itu orang yang betul-betul hanya murni taatnya kepada Allah. Ya, bukan taat karena embel-embel dilihat tetangga. Rajin sholat ke masjid karena apa? Hanya setor muka, ben ketok tanggane melu kumpul-kumpul ning masjid. Umpamane ngono kuwi lho. Ya, ngono kuwi ibadah yang tidak murni, Allah nggak suka itu. Murka Allah seperti itu. Ya, itu seperti kalian itu memberikan hadiah ataupun ibadah kalian, persembahan kalian kepada saudaramu, telur busuk ya. Ngei ya sing apik. Ketoke ngei, dulure sing dikene adalah barang sing nggak berguna, sing busuk. Ibadah yang tidak murni karena Allah itu busuk, ya. Bau, busuk, buruk. Nah, sesembahan kepada Allah kok begitu. Kepada Allah ya murni, hanya kepada Allah. Nah, itulah yang disebut riya. Ya, manusia-manusia seperti itu tuh ibadahnya tertolak. Ya. Dan bagi mereka itu, ya, Allah tidak akan menganiaya sedikit pun. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Allah, melainkan iman yang sangat tipis. Jadi mereka itu selalu ingkar kepada Allah, hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, mana mungkin mereka akan mendapatkan derajat sebagai anak-anak dan kekasih Allah. Jadi mereka menganggap sebagai anak-anak dan kekasih Allah. Nah, itu yang mereka ada-adakan, yaitu perkataan dusta terhadap Allah dan menganggap mereka itu suci di hadapan manusia. Ya, ingat ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang mereka, orang Yahudi Nasrani menganggap suci. Ya, tapi yang dimaksud Allah ya ayat ini ya untuk Anda semua, untuk semua makhluk. Ya, yang dijadikan percontohan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, tapi di kalangan di sekeliling kita juga banyak manusia-manusia yang karakternya juga mirip mereka juga, Yahudi dan Nasrani. Ya, merasa suci. Ya. Jadi mereka menganggap suci di hadapan manusia agar supaya manusia itu percaya kepadanya. Dengan demikian mereka akan leluasa bertindak kepada manusia mengikuti hawa nafsu. Gara-gara dia merasa suci, bergaya suci, artinya dia ya didatangi orang, ya kemudian didewa-dewakan orang. Nah, disitulah akhirnya dia leluasa meluahkan hawa nafsunya. Dengan demikian, nah itu perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Cukuplah bagi Allah Ta'ala untuk mencatatnya sebagai dosa yang nyata. Dosa yang nyata bagi mereka. Ya, karena membuat kedustaan dan kebohongan kepada manusia tentang Allah Ta'ala. Jadi hadis Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Nah, seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah apa? Allah itu indah, jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan dia menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain.
Ya, itu namanya sombong, menganggap remeh orang lain. Ya, perhatikan ini akhlak, sikap ya kita dalam hidup. Jangan sampai kita memandang makhluk Allah yang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita dengan pandangan yang remeh. Ya. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada orang beriman agar memperhatikan orang-orang yang diberi bagian yang telah diberi kitab. Di dalamnya terdapat perintah mengesahkan Allah, ya, yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, yaitu orang Yahudi, Nasrani. Akan tapi mereka juga masih percaya juga dengan jibti wa togut, setan-setan yang diberi nama jibet dan togut. Jibet togut itu kalimat yang ditujukan kepada atau untuk siapa? Berhala, tukang ramal, dukun, sihir dan sejenisnya. Ya, tukang ramal, dukun, sihir. Ya. Kalau zaman dulu dukun itu jelas, ya, pakaiannya itu, gaya hidupnya. Nah, sekarang akhir zaman itu sudah semakin remang-remang, ya. Ada ulama tapi pakaiannya ulama yang dipakai, tapi prakteknya praktek dukun yang digunakan. Ya, akhir zaman itu orang pada bingung sekarang melihat kebenaran itu semu, remang-remang. Orang datang mencari solusi, ya, datang ke seorang yang katanya ulama, terkenal muridnya banyak, ternyata setelah datang ke dia, yang diberikan adalah amalan-amalan dukun, perbuatan-perbuatan dukun, praktek-praktek dukun yang dilakukan. Nah, orang awam nggak paham, nggak bisa bedain apakah ini ajaran perdukunan atau itu ajaran Al-Quran. Ya, semakin datang banyak orang kepada dia, akhirnya karena datang banyak, akhirnya orang semakin percaya. Nah, disitulah penyesatan. Ya, jadi akhir zaman orang sudah nggak bisa bedain ini ajaran Quran atau ini ajaran perdukunan. Sementara antara ustadz, kiai dengan dukun untuk di akhir zaman ini bedanya cuma tipis-tipis aja. Ya, wis genah nek umpamane orang itu menggunakan baju-baju sangar ataupun angker terus disebut sebagai dukun, itu malah jelas. Nah, sekarang yang terlihat adalah bajunya ulama, serbanya panjang, tasbihnya panjang. Di depan juga menggunakan label-label ustadz, kiai ataupun gus dan lain-lain. Akan tetapi perilaku dan praktek-praktek yang dilakukan adalah praktek perdukunan, amalan-amalan perdukunan, urusannya dunia. Ya. Bedanya gampang aja. Kalau orang itu karena Allah sudah pasti dia menolong orang karena Allah. Ya, tapi kalau orang menolong orang hanya untuk kepentingan dunia, itu sudah berarti ilmu perdukunan itu masuknya. Minta tolong, minta mahar sekian, ya. Kamu ya tak kasih amalan ini ya maharnya sekian. Oh, ilmu kok dimahar-mahar ke? Itu adalah praktek-praktek perdukunan. Ya, hati-hati. Ya, kalian hidup harus cermat melihat apakah ini ajaran Islam yang dikehendaki Allah atau tidak. Ya, caranya gampang aja. Kembalilah kepada Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Quran itu punya nama lain namanya Al-Furqan. Furqan itu artinya apa? Al-Quran sebagai pembeda. Nah, maka kalian hafal Quran, memahami Quran itu tujuannya bisa mengerti dan bisa membedakan mana barang benar, mana barang salah. Ukurannya ada di Al-Quran. Ya, maka Al-Quran sangat penting untuk dihafalkan, dimengerti untuk jalan hidup, untuk pegangan hidup. Jadi Quran nggak dihafal-hafal ketok, terus kemudian idir ke sana kemari, pamer yang dihafal Quran, terus semaan ke sana kemari, hanya mengandalkan cari duit amplop. Itu namanya mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat namanya itu. Sing didol ki Qurane, tetapi ujung-ujungnya sing diharapno duite. Ya, kebanyakan seperti itu. Jangan sampai santri-santri tadabur punya watak, punya pikiran, punya hati seperti itu. Quran hanya satu, dijadikan untuk pedoman hidup, way of life. Hudan dijadikan sebagai hudan, bukan dijadikan untuk cari tempat untuk cari duit. Ya, dan jangan bangga. Terkadang orang tua itu juga bangga melihat anaknya hafal Quran, terus diundang rono rene, mulai disangoni amplop kandel, bangga. Keliru itu. Ya, Quran itu bukan untuk diidir-idirke kayak ngono, didakwahkan, disampaikan isi dan kandungannya, diikuti menjadi pola hidup, sikap hidup. Jelas ya? Jelas?
Ya. Jadi jibet dan togut itu kalimat yang ditujukan untuk berhala, tukang ramal, dukun, sihir, dan sejenisnya. Jadi togut itu adalah setan yang berbentuk manusia yang dipercayai oleh kaumnya, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, untuk memutuskan segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka itu adalah jibet dan togut. Jadi kemudian mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menghasut orang-orang kafir Mekah dan memuji-muji mereka bahwasanya jalan yang ditempuh oleh orang kafir tersebut adalah benar, dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, ya, jadi jalan yang ditempuh orang kafir, ya, jalan tersebut itu lebih benar, ya, daripada jalan ditempuh orang yang beriman. Jadi dia itu koar-koar menghasut orang kafir Mekah, muji-muji mereka bahwa jalan yang ditempuh mereka itu adalah jalan yang lebih baik, lebih benar daripada jalan orang-orang yang beriman, sehingga menjadikan permusuhan orang kafir Quraisy terhadap orang beriman itu menjadi lebih tajam permusuhannya. Dan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu sangat gembira, ya, dengan keadaan tersebut, karena mereka berharap agar orang beriman itu sengsara. Jadi mereka itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Ya. Dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya tidak ada satupun yang bisa menolong bagi mereka. Ya. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong mereka. Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Wa man yal'anillah. Wa man yal'anillah. Dan siapa yang Allah melaknatnya, falan tajidalan. Ya, itu lan itu adalah penegasan, ya. Tidak akan tajidalahu. Kamu dapatkan lahu baginya penolong. Ya. Penolong di mana? Di dunia dan di akhirat, ya, menolong bagi mereka. Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia, di akhirat memperoleh azab neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Ya, hadis Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Ka'ab bin al-Ashraf mendatangi kota Mekah, maka orang Quraisy itu berkata, cobalah engkau perhatikan laki-laki hina yang terputus keturunannya dari kaumnya. Ya, ia menyangka bahwa ia itu lebih baik dari kami, padahal kami ini adalah pembesar haji, pelayan Ka'bah, serta penyedia air minum. Lalu Ka'ab berkata, kalian lebih baik, maka turunlah ayat tadi. Sungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ya. Dan turun juga ayat, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang diberi bagian daripada Alkitab? Mereka percaya dengan jibet, togut, mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah yang dikutuk Allah. Karena siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong. Ya. Am lahum nasibun minal mulki fa'idan la yu'tunan nasa naqira. Am lahum nasibun, ataukah bagi mereka itu bagian minal mulki dari kekuasaan. Fa'idan la yu'tunan nasa naqira. Fa'idan, maka jadi la yu'tuna, tidak akan mereka memberi kebaikan an-nasa kepada manusia naqira sedikit pun. Ataukah mereka itu mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Am yahsudunan nas, am yahsudunan nasa, am yahsuduna, atau mereka itu dengki, hasad, yahsuduna an-nasa kepada manusia, yaitu Muhammad, ala ma atahumullah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, kenabian. Faqad ataina, maka sungguh kami telah memberikan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, al-kitab wal hikmata, kitab
Taurat dan hikmah kenabian. Wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kekuasaan yang besar. Ya, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang suatu ketika berkata Muhammad itu menganggap dirinya telah diberi kenabian, kemenangan dan Al-Quran. Ya, karena sifat tawaduknya, ya, dengan ia mempunyai 9 istri, maka raja manakah yang lebih utama daripada dia? Ya, itu hadis Ibnu Abi Hatim. Akhirnya turun ayat, ataukah mereka itu dengki kepada manusia yaitu Muhammad? Karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ya, sungguh kami telah memberikan kitab, hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Mulkan azima. Faminhum man amana bihi, maka di antara mereka ada orang yang beriman bihi kepadanya Ibrahim. Wa minhum man sadda anhu, dan di antara mereka ada orang yang berpaling darinya anhu, yaitu dari Ibrahim. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah bagi yang tidak beriman itu bi jahannam, dengan jahannam sa'ira, yang menyala-nyala apinya. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang sifat Bani Israel, ya, Bani Israel, bahwa seandainya ada bagi mereka itu bagian dari kerajaan atau kekuasaan yang mereka miliki, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia, karena sifat kikir memperturutkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Jadi keingkaran mereka kepada Allah itu disebabkan karena apa? Karena kedengkian mereka kepada Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad. Dengan diturunkan Al-Quran kepada beliau, ya, mereka merasa dengki kepada Rasulullah lantaran karunia Allah, ya, yang diberikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, disebabkan beliau adalah keturunan Arab, bukan Bani Israel, ya. Jadi beliau itu dari keturunan Arab, bukan keturunan Bani Israel. Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling marah, saling dengki, jangan kamu, ya, tidak acuh satu sama lain, tetapi jadilah kamu tuh bersaudara. Wa kunu ikhwana. Ya, tidak halal bagi seorang muslim menjauhi memusuhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Itu Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Ya, memusuhi muslim, ya, dari 3 hari, lebih dari 3 hari. Ya, ini ya, perlu digarisbawahi, memusuhi muslim. Ya, jadi kalian memusuhi muslim, sesama muslim lebih dari 3 hari, itu dilarang Rasul. Nah, muslim itu gimana? Kalau orang tahu-tahu nggak mau ngomong, ya, lebih 3 hari, padahal dia Islam. Nah, katanya Islam, tapi kan di KTP-nya Islam. Katanya Islam, tapi dia nggak sholat, malas sholat. Dia suka nyakitin orang, ya kan? Berarti dia Islam nggak kayak gitu itu? Ya, dia katanya Islam, ya kan? KTP-nya tertulis Islam. Masyarakat tahunya juga dia Islam, tapi perilakunya dia nggak sholat. Ya, dia tidak mengesahkan Allah, tidak mau ke Allah. Kalau punya masalah larinya kepada tetangganya, kepada manusia, minta tolong kepada orang, bukan kepada Allah. Berarti kan nggak bertauhid. Ya, padahal apa? Wong Islam itu komponennya itu adalah 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu berdiri, ya, dari 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu syarat mutlaknya begitu. Jadi nek ngaku-ngaku Islam tapi dia nggak bersahadat dirinya kepada Allah, ya gak Islam itu berarti. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun tonggo-tonggo ngertiin Islam, walaupun keturunan sarungan. Wong Islam itu pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Ya, di sini bukan mengucapkan kalimat syahadat, tapi menyaksikan syahadatu. Nek ngucap kalimat syahadat kan cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ngucap. Nah, tapi kalau syahadatu yaitu kesaksian alla ilaha illallah, berarti kalian betul-betul menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini artinya tauhid, ya, tauhid yang mendasar, tauhid yang dalam. Betul-betul kalian sadar bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah, yaitu Allah yang Maha Ada. Allah yang ada mengadakan kita. Ya, kita hidup di dunia, Allah yang mengadakan dunia itu. Nah, kita bisa duduk di sini, Allah yang mendudukkan bisa duduk di sini. Ya, setelah kalian sadar bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah, berarti kita ini sadar bahwa kita itu betul-betul diciptakan oleh Dia, diadakan oleh Allah. Maka kita dengan kesadaran itu, akhirnya kita itu otomatis kita betul-betul menyaksikan bahwa Allah itu ada. Nah, itu namanya syahadat. Wa anna Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad juga sama seperti itu. Kita tahu Islam dari mana? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jadi kesadaran kita akan kefahaman kita tentang Islam bahwa kita fahamnya adalah dari Nabi Muhammad. Ya, minal zulumat ila nur. Ya, Rasulullah itulah yang membawa dari kegelapan menuju pada cahaya. Kesadaran-kesadaran itulah yang menjadikan kita itu artinya telah bersyahadat, menyaksikan betul-betul bahwa Allah adalah Khaliq, Fatirus samawati wal ardh, pencipta yang mengadakan segala sesuatu, yang patut hanya Dia yang disembah. Nah, dan Kanjeng Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Beliaulah yang membawa, yang mengantarkan kita bisa menuju kepada Allah. Baru itu namanya syahadat. Nah, wong akidahnya, keyakinannya, tauhidnya seperti itu artinya dia bersyahadat. Ya, nah, wong sudah begitu, sudah pasti perilakunya baik karena takutnya sama Allah. Ya, sudah pasti ngomongnya mesti jujur, nggak mungkin ngapusi karena dia takutnya sama Allah. Ya, jadi nggak main-main. Syahadatu alla ilaha illallah itu punya dampak besar dalam kehidupan dan efek yang luar biasa. Tapi nek wong hanya mengucapkan asyhadu alla, hanya ngucap tok, orang ngerti maksudnya, orang ngerti karepe, cuma ngucap tok. Ya lewat dia. Syahadat nek cuma diucapke tok, ya cuma lewat. Bariku ngaku-ngaku wis Islam. Ya toh? Makanya banyak orang yang mengaku Islam tapi perilakunya bukan perilaku orang Islam. Ya, perilakunya jahat, iri, dengki, hasud iku ora wong Islam nek ngono kuwi walaupun KTP-nya Islam. Jadi Kanjeng Nabi ngendika dalam hadis, ya, jangan kalian tuh memusuhi saudara sesama muslim. Ya, ngenengno lah yen wong iki kurang ajar rak karuan kepiye? Mbok cedhaki dia malah nyakitin kamu, mbok jauhi ngelak-ngelak kamu. Alah budrek ya ngatasi orang-orang kayak gitu itu. Kan banyak orang di dunia ini kayak gitu itu. Wong elekan ya, suka dengki, iri, hasud, ana tanggane sukses di eloro ati. Ana tanggane mendapatkan kebaikan dia dengki. Nah, iki wong Islam ora kok ngene iki. Nah, padahal terkadang ketunan, terkadang sarungan, terkadang melu tahlilan. Tapi nek kelakuan dia itu tidak memenuhi kriteria sebagai orang muslim ya ora Islam ngono jenenge. Utawa Islam ora temenanan, Islam-islaman, ora Islam temenanan ya. Karena Islam itu dibangun atas 5 perkara. 1, syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa? Iqamus shalah, mendirikan salat. Wong ora tau salat kok ngaku-ngaku Islam, enggak bisa. Wong jenenge disebut Islam ya kudu salat. Ya. Wa itaiz zakat. Engko penjelasan tentang salat juga panjang. Salat sing sak bener iki kaya apa? Apakah sekedar jungkal-jungkal tok? Enggak. Panjang cerita tentang salat ya, nanti dibahas sama Abah khusus bab salat. Kemudian apa? Itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Ya. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, sedekah, dan sebagainya yang seirama dengan masalah zakat. Ya. Terus apa? Somu Ramadan, siam, puasa. Ya. Dikon poso dorak gelem poso sampai wetenge jembling, wetenge meledos, kakean mangan ndak mau puasa.
Ya. Terus apa yang terakhir? Hajjul bait, yaitu berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Haji itu pergi ke Mekah di sana ya. Bagi yang mampu. Ya, tujuan haji itu apa? Ya di sana itulah terjadi peristiwa-peristiwa datangnya Islam pertama, diturunkan Islam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di sana adalah nampak tilasnya di situ. Kalian nanti akan tahu, mengerti Islam, melihat dari sejarah peristiwa yang dulu terjadi bagaimana. Oh, dulu Nabi lahirnya di sini, tempat Maulid Nabi di dekat Jabal Qubais. Oh, dulu di sini rumahnya Abu Jahal, sekarang dipakai jadi WC ya, kamar mandi. WC, kamar mandi ya. Tidak uang ditelai, itu Abu Jahal. Ya, orang yang suka memusuhi Nabi. Oh, ini ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Dulu Nabi di sini ya. Mondar-mandir ngikuti syariat Nabi Ibrahim ya. Oh, dulu di Arafah. Itu semua nampak tilasnya terjadi. Artinya apa? Kalau kalian pergi haji itu artinya kalian telah mempelajari peristiwa Islam, datangnya Islam, sejarah yang datang Islam secara fakta di lapangan. Ya, jadi haji itu nggak sekedar pamer, tapi orang haji sekarang sukanya pamer. Ya, pulang-pulang kepengen diundang Bu Haji, Pak Haji sengono tok senenge. Nggak ngerti hakikat haji ini kayak apa. Wes salah kaprah kabeh. Ya, jadi nilai-nilai manusia disebut Islam belum memenuhi kriteria dia sebagai orang Islam yang sesungguhnya. Ya. Nek kepengen Islam temenanan yang mau harus memiliki 5 kriteria. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jangan direndahkan artinya. Artinya diturunkan menjadi membaca 2 kalimat syahadat. Wah, iku gak cocok kabeh model koyo ngono kuwi. Cuma mau tok iki apa artinya? Mau syahadat tok enggak ada efeknya. Harus betul-betul menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti efeknya apa? Ya seperti yang diceritakan Abah tadi. Kalau kamu betul-betul menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka nanti akan berdampak kepada perilaku kita. Ya, perilaku kita bertauhid kepada Allah. Kita yakin nggak ada Tuhan selain Allah. Kita takut sama Allah. Dia maha kaya, maha hebat, maha kuasa. Ya kan begitu. Dampaknya kepada perilaku kita. Nah, saya kira wong dong ngaku Islam, tapi kelakuannya udah bejat kabeh. Ya, bahkan mengaku ustadz, mengaku kiai. Ya, tapi hanya untuk bisnis ya. Karena cari uang kerja sulit, akhirnya modal serban, modal ketuk kaji. Ya, melakukan dimik-dimik, macak jadi kiai bentuk duit gampang. Nah, modelnya kan sekarang model gitu. Jadi Islam disalahgunakan. Ya. Jadi Islam terdiri dari 5 perkara, dieling-eling. Nah, jadi di sini tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, orang Islam tenan kaya ngono ku ya jadi musuhi. Apalagi gak ngomong sampai 3 hari nggak boleh. Tapi Islam temenan. Ora Islam-islaman kaya sing terjadi selama ini. Islam-islaman lho, iri dengki mbok cedhaki terus kowe melu dengki, melu iri. Ya. Kelakuan jahat mbok cedhaki terus kowe melu ketularan jahat. Ya, karena apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Perilaku elek iki apa? Virus menyebar, ngeracuni, nular. Ya. Dalam hadis lain Abu Dawud ya Rasulullah juga bersabda waspadalah terhadap hasud ya iri dengki. Sesungguhnya hasud itu mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Ya. Ya, lanjut. Kemudian Allah Ta'ala itu mengingatkan bahwasanya dia Allah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim ya, menjadikan nabi-nabi ya pada keturunan Bani Israel yang merupakan anak cucu Ibrahim, dan diturunkannya pula kitab-kitab ya kepada para nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu untuk menyelamatkan kaum tersebut ya baik di dunia maupun akhirat. Dan juga Allah Ta'ala memberikan di antara mereka kerajaan yang besar ya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tersebut ada yang beriman ya, dengan memberikan kenikmatan pemberian kenikmatan dari Allah,
kepada mereka, dan mereka pun mensyukurinya atas pemberian tersebut serta mengikuti petunjuk Allah. Ada juga di antara mereka yang mengingkari, yaitu kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Mereka berpaling dari petunjuk karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan mereka menghalang-halangi manusia di jalan yang lurus, menghalang-halangi manusia agar tidak bersyukur kepada Allah. Ya, oleh sebab itu, Allah mengancam mereka dengan azab akhirat, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Ya. Ya, jelas ya. Jadi dalam ayat ini Allah juga menceritakan kaum Bani Israel yang benci kepada sama manusia, padahal Allah telah banyak memberi nikmat. Ya, di antara mereka orang-orang yang dengki itu, yang ada yang beriman, ada yang tidak. Ya, orang Yahudi, orang-orang yang mewakili dari orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak akan mau memberikan jadi dia nggak akan mau memberikan kalau dia nggak untung gitu loh. Maunya memberi kalau dia ada untungnya, nggak ada belas kasih. Ya, ya jelas ya. Wasadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Kafa bi jahannama sa'ira. Cukup bagi mereka orang yang tidak beriman ada neraka jahanam. Ya, api yang menyala-nyala. Innalladzina kafaru bi ayatina. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir ingkar bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihi naron, saufa niscaya nuslihim, kami masukkan kepada mereka naron, kami nyalakan api neraka bagi dia. Kullama nadijat, kullama setiap kali nadijat terbakar hangus, juluduhum kulit-kulit mereka, badalnahum kami ganti kulit mereka juludan dengan kulit-kulit ghairoha yang lainnya yang baru. Liyadzuqu al-adzaba, liyadzuqul adzaba, supaya mereka itu terus-menerus merasakan pedihnya azab. Innallaha, sungguhnya Allah, kana azizan hakima, dia Allah maha perkasa maha bijaksana. Ya, orang-orang kafir kepada ayat kami, ya, ingkar. Kelak kami siksa, masukkan mereka ke neraka. Kata Allah, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan adab, pedihnya adab. Ya, sungguh Allah maha perkasa maha bijaksana. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka berbuat atau wa amilus sholihat, berbuat kebajikan. Sanudkhiluhum, kami akan masukkan mereka jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir min tahtial anhar, di bawahnya sekitarnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya, lahum fiha azwajun, bagi mereka di surga pasangan-pasangan, azwajun mutahharatun, yang suci. Ya, mutahharah, suci dari semua cacat-cacat di dunia. Wa nudkhiluhum, dan kami masukkan mereka zillan zolila, ke tempat naungan, zolila, yang nyaman, yang teduh. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang kafir, yang kafir kepada ayat-ayat Allah, ingkar, yaitu yang mengingkari, tidak mau mentaati Allah, serta tidak mengikuti petunjuk yang telah diturunkan Allah pada Rasulnya, yaitu Al-Quran, maka Allah kelak akan memasukkan mereka ke neraka. Ya, dan dalam neraka, apabila tubuh mereka itu hangus terbakar, maka Allah akan mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar supaya merasakan azab terus-menerus, karena setiap kulit yang baru diciptakan disertai dengan saraf-saraf yang merasakan pedihnya siksa api neraka.
hukuman tersebut akan berlangsung terus secara kekal. Naudzubillah. Apabila Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah, karena Allah itu maha perkasa, maha bijaksana dalam memutuskan pemberiannya, memutus segala perkara, pemberiannya diputuskan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah ya maha perkasa. Apakah sang hamba itu diadab atau diberi petunjuk agar taubat? Ya, dan Allah Ta'ala itu menjanjikan orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, ya, bahwa bagi mereka kelak dimasukkan ke surga. Ya. Di surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam-macam kenikmatan, ya, pasangan, istri-istri yang suci yang tidak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia sebelumnya, tidak pernah dan akhlak yang luar biasa, terbebas dari yang tercela, dan tempat mereka yang sangat luas, bagus, teduh, tidak terkena sengatan matahari. Mereka sangat nyaman, tidak merasakan kepanasan ataupun kedinginan, serta mereka kekal di dalam selama-lamanya. Dalam hadis Muslim, Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi dengan segala yang tidak disenangi hawa nafsu, dan neraka itu dikelilingi oleh segala yang disukai hawa nafsu. Itu gambaran surga. Allah mengatakan bahwa sungguhnya orang kafir, yang kafir dengan ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti yang kita tahu bahwa orang kafir yang mengingkari ayat Allah, mengkufuri nikmat Allah dalam Quran, ada satu yang tidak kita imani, maka sama aja kita menentang Allah. Jadi kalau ada satu saja dalam Al-Quran yang tidak diimani, sama aja menentang Allah. Kalau kita mau benar-benar mengimani ayat-ayat Allah, maka tidak ada waktu untuk menilai orang lain, ya, yang seakan-akan tidak cukup waktu, tidak cukup waktu untuk mengurusi diri kita. Awal dari satu kekafiran itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, misalnya kita mempelajari ilmu Allah, memahami, maka semua itu adalah kuasa Allah. Jika kita tidak mengakui bahwa manfaat dan mudarat datangnya dari Allah, maka keakuan diri kita itu yang terlihat. Keakuan diri kita lah yang terlihat. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan juga di ayat lain, Al-Hujurat, ya, menjelaskan juga. Jangan kita mengklaim diri kita sudah beriman, karena iman itu sangat sulit. Ya. Siapa tahu kita ini hanya menjalankan hukum-hukum agama, bukan menjalankan agama berdasarkan keyakinan kepada Allah. Ya. Salah satu contoh iman yang belum masuk itu apa? Kita khawatir akan kehidupan anak kita di dunia, agar bukan khawatir apakah anak kita masuk orang yang beriman atau tidak. Ya, tidak pernah khawatir tentang kehidupan akhirat. Itu adalah contoh iman yang belum masuk, ya seperti itu. Selalu khawatir akan kehidupan, ya, anak kita di dunia. Ya. Khawatir kehidupan di dunianya, bukan khawatir apakah anak kita itu masuk orang yang beriman atau enggak. Khawatirnya urusan dunia. Tidak pernah khawatir tentang kehidupan akhirat. Ya. Wa nudkhiluhum dzillan dzalila, dan kami masukkan mereka ke dalam tempat yang teduh yang nyaman. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'murukum, Dia memerintahkan kalian an tu'addu al amanat, an tu'addu, yaitu kalian menunaikan al amanat, yaitu amanat. An tu'addul amanati ila ahliha, semua amanat, hak Allah, hak manusia, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, apabila kalian menetapkan suatu hukum, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaknya kalian menetapkan hukum dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha, sungguhnya Allah, ni'imma, yaitu sebaik-baik
apa yang ya'idukum yang Allah menasihatkan kepada kalian bihi dengannya. Innallaha sungguhnya Allah kana sami'an basira. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, setelah Mekah itu berhasil ditaklukkan, Rasulullah itu memanggil Utsman bin Tolhah untuk menerima kunci Ka'bah. Ya, saat Utsman mengeluarkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah, tiba-tiba Abbas berdiri berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah berikan kunci itu kepadaku agar aku rangkap tugas ya, sebagai pemberi minum dan pemegang kunci Ka'bah sekaligus." Utsman pun kembali menahan tangannya melihat itu. Rasulullah bersabda, "Wahai Utsman, berikan kunci itu kepadaku." Utsman berkata akhirnya, "Wahai Rasul, kunci ini aku berikan dengan amanah Allah." Rasul pun berdiri membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya. Ya, setelah itu beliau melakukan tawaf. Kemudian tak lama kemudian Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman. Rasul pun memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Kemudian turun ayat ini tadi, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Ya, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi ganjaran kepada kamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman itu agar mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang diberikan Allah kepada Rasulnya, ya, itu dengan menyampaikan kepada manusia semua wahyu yang Allah turunkan. Sedangkan amanat manusia kepada manusia yang lain adalah berupa titipan yang diamanatkan untuk orang lain yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Ya, dalam hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada yang memberi amanat dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu." Kemudian Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasul, juga orang beriman, ya, apabila mereka itu menetapkan satu hukum di antara manusia, maka mereka harus menetapkannya dengan yang adil. Ya, tidak memandang apakah dia orang kaya, orang miskin, pintar, bodoh, musuh, kerabat, orang disukai atau dibenci. Ya, mereka semua harus menetapkan hukum secara adil walaupun terhadap diri mereka sendiri. Ya, jadi ini pelajaran yang diturunkan Allah kepada Rasul dan orang beriman agar mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya, ya, supaya mereka dapat selamat, ya, dan baik di dunia dan di akhirat. Dalam Sahih Muslim, ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar juga Rasulullah bersabda, "Sungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jal." Ya, kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya. Dan orang-orang yang berlaku adil, ya, dalam hukum, adil terhadap keluarga, adil dalam menjalankan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Ya, semuanya Allah itu mendengar apa yang kita niatkan, melihat apa yang kita kerjakan. Ya, jadi oleh sebab itu, setiap perbuatan yang akan kita lakukan harus dimulai dengan niat yang baik karena Allah, ya, dan dilaksanakan dengan cara yang benar berdasarkan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, ati'ullah, ati'u, ya, ati'ullah, kalian taatlah kepada Allah, wa ati'u ar-rasul, wa ati'ur rasul, dan kalian taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan kekuasaan minkum, ulil amri, pemegang kekuasaan, minkum di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, lalu jika kalian berselisih dalam fi syai'in, dalam suatu,
Farudduhu, maka kembalikanlah urusan itu ilallah war rasul, kepada Allah dan Rasul, kepada kitab Allah Al-Quran, war Rasul dan sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal in kuntum, jika kalian tu'minuna beriman billah kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, yaitu kiamat. Dzalika khairun, demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibat penyesalannya, akibatnya ta'wila. Jadi ahsan lebih baik, ta'wila akibatnya, penyelesaiannya. Nah. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais, ya, ketika diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. Ya. Orang beriman, taatlah kepada Allah, ya, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul, ulil amri, pemegang kekuasaan, ya, ulil amri, pemegang kekuasaan. Pemerintahan, ya. Tapi itu ya selama pemegang kekuasaan berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kekuasaan yang ngawur, bukan kekuasaan yang melawan Allah. Ya, ini maksudnya disuruh taat kepada pemegang kekuasaan, tapi penguasa yang taat Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan penguasa-penguasa yang menang-menangan, penguasa yang dolim, ya. Suruh taat kepada ulil amri, ya, pemegang kekuasaan, pemerintah, tapi pemerintahnya dolim, tidak menegakkan kebaikan kepada rakyat, ya, itu tidak seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini adalah taat kepada Allah, Rasulnya, ulil amri, pemegang kekuasaan, tapi pemerintahan yang betul-betul ikut Al-Quran, ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang amanah, bukan kekuasaan yang dolim. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman agar kiranya mereka itu mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati ulil amri, ya. Jadi yang pertama-tama harus ditaati adalah Allah, mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya. Kemudian taat pada Rasul, mengikuti suri toladan Kanjeng Nabi. Setelah itu baru kita diperintahkan untuk mentaati ulil amri ataupun pemimpin. Nah, pemimpin yang berhak untuk ditaati adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul. Ya, karena seorang Muslim tidak diwajibkan taat kecuali kepada yang baik, yang ma'ruf. Ya, Rasulullah juga bersabda, mendengar dan taat adalah kewajiban seorang Muslim, baik suka maupun tidak suka. Ya, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat, ya, dan jika diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat, ya. Abu Daud dari Ibnu Umar. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah juga, barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka berarti dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku berarti ia mentaati aku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku berarti dia bermaksiat kepadaku. Ya, amir. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada orang beriman, ya, apabila mereka berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka keputusannya harus dikembalikan kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sunnah Rasulnya, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul tentang perbedaan pendapat, ya, yang diperselisihkan. Jadi apabila mereka mengembalikan permasalahan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, maka mereka termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu akhirat. Ya, jadi ini suatu bukti keimanan mereka kepada Allah, ya, dan hari kemudian. Ya, dengan mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah. Ya, semua dikembalikan kepada Allah. Jadi perbuatan yang demikian itu
itu lebih utama bagi mereka. Maksudnya apa? Baik akibatnya apabila perkara-perkara tersebut disandarkan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Ya, dan di hari akhirat kelak mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu sebaik-baik balasan bagi orang yang bertakwa, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Alam tara, tidakkah engkau melihat ilal ladzina yaz'umuna, kepada orang-orang yang mereka mengaku annahum, bahwasanya mereka amanu, beriman, bima unzila ilaika, kepada apa? Yaitu Al-Quran, unzila yang diturunkan ilaika kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu Taurat, Injil. Yuriduna, mereka menginginkan ayyatahakamu ila tagut, untuk berhukum kepada tagut. Mereka menginginkan berhukum kepada tagut. Wa qad umiru, padahal mereka telah diperintahkan ayyakfuru bihi, untuk mereka mengingkari kepadanya, kepada tagut. Wa yuridu syaitan, dan setan itu menginginkan ayyudhillahum, untuk menyesatkan mereka, dhalalan ba'idan, dalam kesesatan yang jauh, ba'idan, jauh dari kebenaran. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, ya, tetapi mereka itu masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, tetap berhukum kepada tagut. Ya, jadi orang-orang selalu memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi ada yang mengatakan bahwa Abu Barzah seorang tukang tenung yang pada masa Nabi, ya, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, itu orang munafik. Ya, diturunkan kepada, tapi mereka itu masih menginginkan ketetapan pada hukum tagut. Jadi mereka itu orang yang selalu memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Jadi ada juga yang mengatakan Abu Barzah, yaitu orang tukang tenung yang pada masa Nabi, namanya siapa? Abu Barzah. Ada yang mengatakan juga Ka'ab bin Ashraf, orang munafik. Jadi masih menginginkan ketetapan hukum yang tagut, hukum tagut. Padahal mereka itu telah diperintahkan untuk mengingkari tagut dan setan, bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila dikatakan kepada mereka marilah, patuhlah, ila ma anzalallah, kepada apa hukum yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, wa ila Rasul, dan kepada Rasul, ra'aita al-munafiqin, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik, yasudduna, mereka menghalang-halangi angka terhadap engkau, sududan, dengan penghalangan yang keras. Fa kaifa idza asabathum musibatun, bagaimana idza asabathum, apabila menimpa kepada mereka musibah, bima qaddamat aydihim, ya, karena apa yang telah diperbuat aydihim, tangan-tangan mereka, yaitu kekufuran, maksiat mereka, tumaja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau Muhammad, yahlifuna billah, seraya mereka bersumpah billah, demi Allah, in aradna, tidakkah kami ini, arad kami hanya ingin, in aradna, tidak kami ini hanya ingin, illa, kecuali ihsanan wa taufiqan, sebagai kebaikan dan perdamaian. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat ini tadi diturunkan itu berkenaan dengan beberapa orang muslim. Jadi yang suatu ketika datang kepada Abu Barzah untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Nah, Abu Barzah adalah dukunnya Yahudi, tukang tenung, tukang santet, yang bisa memberikan penyelesaian hukum atas kaumnya. Ya.
Jadi akhirnya ayatnya tadi turun. Tidakkah engkau melihat memperhatikan Muhammad orang-orang yang mengaku mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan pada engkau dan kepada yang diturunkan kepada sebelum engkau, tapi mereka itu, ya mereka dimaksud tadi itu, Abu Barzah tadi, sama orang munafik, masih menginginkan ketetapan hukum pada Togut, padahal mereka itu telah diperintahkan untuk mengingkari Togut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, mari patuh kepada yang diturunkan Allah, patuh kepada Rasul. Mereka Muhammad, saya engkau melihat Muhammad munafik, orang munafik itu menghalangi, ya, dengan yang keras-keras, penghalangan yang sangat keras. Maka bagaimana apabila kelak musibah itu menimpa mereka, orang munafik, yang disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepada engkau, kepadamu Muhammad, sambil bersumpah demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain kebaikan dan kedamaian. Ya. Ulaika alladzina ya'lamullah, mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka, kemunafikan, kedustaan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah, anhum dari mereka, wa'idhum, dan nasihatilah mereka, wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka, fi anfusihim, dalam jiwa-jiwa hati mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang berkesan, yang membekas, baligha. Jadi dalam ayat ini Allah itu memerintahkan kepada orang beriman agar memperhatikan dan tidak mengikuti orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah dan Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya. Akan tapi mereka itu masih berhakim, memutuskan suatu perkara kepada Togut. Jadi Togut itu setan yang berbentuk manusia yang mempercayai kaumnya, yang dipercaya oleh kaumnya. Setan yang dalam bentuk manusia. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala untuk memutuskan segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, padahal dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya itu udah jelas. Kitab itu adalah sebenarnya mereka diperintahkan untuk mengingkari Togut. Akan tetapi Togut, setan, itu bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu menyimpang dari kitabullah, sunnah Rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah yang diturunkan kepada hukum Rasul juga. Ya, niscaya kamu lihat orang munafik itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran untuk mengajak mereka berjalan ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, maka orang-orang munafik itu menghalangi manusia dengan berbagai macam upaya, sekuat tenaga agar manusia tersebut tidak mendekati Rasul dan mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan beliau. Dan apabila orang munafik itu ditimpa suatu musibah disebabkan apa yang telah mereka lakukan, ya ujung-ujungnya mereka dapat musibah karena akibat perbuatan tangan sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Rasul meminta bantuan dan perlindungan. Sambil dia bersumpah demi Allah, nutupin kesalahannya. Ya. Demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik. Kami ingin perdamaian yang sempurna. Mereka menyatakan penyesalan bahwasanya mereka berhukum kepada Togut itu karena keinginan mereka untuk mencari penyelesaian yang baik, perdamaian yang sempurna dengan orang-orang mukmin. Jadi dia ngambil alasan. Ya, akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya, bahwasanya apa yang mereka katakan tidak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Hatine rak padha ambek lambine. Apabila mereka mampu untuk mencelakakan orang mukmin, pasti mereka akan lakukan. Ya. Apabila mereka tidak mampu, mereka datang kepada Rasul untuk berdamai. Ya, agar mereka tidak dianiaya. Jadi oleh sebab itu Allah memerintahkan pada Rasul dan orang beriman agar berpaling dari mereka, menjauhi mereka, ya tidak bergaul dengan mereka.
Ya. Dan juga memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya tidak ada gunanya kemunafikan, ya, yang mereka lakukan itu nggak ada gunanya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman agar menjauh dari mereka, berpaling, menjauh. Jadi kalau ada orang seperti itu, jauhin, ya, menjauhin. Ya, agar supaya menjadi pelajaran, tidak ada gunanya. Kemunafikan yang dia lakukan nggak ada gunanya. Karena Allah itu akan membuka rahasia tentang kejahatan yang mereka lakukan. Ya, berilah nasihat pada mereka dengan kata-kata yang membekas pada jiwa dia. Agar orang munafik tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan salah mereka. Yaitu berhukum dengan tauhid. Ya, dalam hadis Muslim, Abu Hurairah, ya, Rasulullah itu bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Ya, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini menjumpai orang-orang yang beriman namun di mata Allah tidak. Ya, kayaknya dia beriman, tapi di mata Allah sebenarnya enggak. Ya, manusia munafik itu selalu mencari kelemahan orang yang beriman agar ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang munafik itu akan menjalankan hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, jika ringan hukum itu dikerjakan, jika berat maka tidak dikerjakan. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman itu tidak akan seperti itu. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, ya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar, kami taat, wa ta'na, sami'na wa ta'na. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada dan Engkau tempat kembali. Hanya pada Engkau lah tempat kembali. Itu dalam surah Al-Baqarah 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubi rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Ya. Dan mereka mengatakan, kami tak mendengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami Tuhan kami, ya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ya, dileleng selawase.